Halo guys, kembali lagi di Riko Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Hari Rabu berikutnya, ketika semua mahasiswa sudah berkumpul di kelas dan siap menerima materi dari dosen, tak tampak ada tanda-tanda sang dosen akan muncul. Waktu sudah lewat lebih dari 30 menit dan sang ketua kelas juga belum menerima informasi lebih lanjut. Freya, apa Mr. Daring tidak memberi kabar? Ini sudah lebih dari 30 menit. Tanya Laura yang terlihat sangat kecewa. Iya, seharusnya ada pemberitahuan kan? Timpal mahasiswa yang lain. Maaf, aku tidak menerima pemberitahuan sebelumnya. Aku akan tanya ke bagian akademik, jawab Freya sembari berjalan keluar kelas. Sebenarnya bisa saja Freya menelpon lewat ponselnya untuk mencari tahu alasan sang dosen tidak hadir dan tidak memberikan kabar. Tapi dia merasa itu bukan hal yang baik, akan menyalahi aturan. Itu yang sedari tadi dia pikirkan. Iya, ditambah lagi Freya tidak mau ada yang salah paham karena menghubungi lebih dulu. Terlebih bila dia yang memulai dan akhirnya mendapatkan balasan yang bisa saja dianggap sebagai konfirmasi bahwa mereka bisa semakin dekat. Itu akan memporak-porandakan hati Freya. Sekali lagi, Mr. Lau, boleh aku tahu kabar tentang Mr. Daring? Beliau seharusnya mengajar di kelasku, tapi sampai detik ini tidak ada kabar. Tanya Freya dengan sopan ketika sudah sampai di ruang akademik. Mr. Lau yang dituju segera membetulkan letak kacamata dan mengarahkan kursor komputernya. Beliau belum memberi kabar. Apa kamu gak ada kontaknya? Ada, tapi akan lebih baik kalau aku mencari tahu lewat akademik. Apa bedanya? Toh kalian sudah dekat, melebihi dosen dan mahasiswa kan? Perkataan itu terdengar sangat menyakitkan bagi Freya. Oke, kalau memang dia punya hubungan lebih dengan sang dosen, kenapa? Apa itu akan membuat dia langsung mendapat nilai yang bagus dan IPK cum laude? Meski kesal dengan perkataan Mr. Lau, Freya tetap berusaha tidak terpengaruh karena tidak ada yang bisa diperbuatnya. Dia akhirnya memutuskan untuk kembali ke kelas, memberitahukan kepada teman-temannya untuk menunggu sebentar lagi. Kamu kan punya kontaknya, kenapa nggak dihubungi langsung aja? Iya, apalagi kalian dekat di luar kampus, kenapa harus malu-malu segala? Jovita yang sedari tadi sibuk menggambar sketsa baju yang akan menjadi rancangannya berusaha cuek, tapi ini sudah melebihi batas. Tak terasa genggaman pensil di tangannya menjadi semakin kencang, membuat buku-buku jarinya putih pucat. Menyadari bahwa Jovita sudah mulai terpancing, Freya hanya menggenggam tangan Jovita dan menggelengkan kepalanya. It's okay, kata Freya dengan pelan sembari memberikan senyum terbaiknya. Perkataan seperti itu sudah sering didengar Freya. Dia memang sudah terbiasa mendengarnya sejak gosip yang beredar. Jujur saja, dia sendiri tidak tahu harus bagaimana, karena sampai sekarang Troy belum menghubunginya lagi. Dan lagi, Freya tidak tahu harus mengiyakan gosip itu atau menolaknya, karena memang dia dulu memiliki hubungan spesial dengan Troy. Setengah jam berlalu dengan sia-sia, dan akhirnya ada kabar tentang sang dosen. Maaf, aku baru memberi kabar. Hari ini aku sedikit kurang sehat, jadi tidak bisa bertatap muka. Aku sudah mengirim tugas lewat email, tolong disebarkan. Oke, pesan yang ditunggu datang. Dengan penuh percaya diri, Freya berjalan ke depan kelas dan memberikan pengumuman perihal tugas dari sang dosen. Teman-teman, Mr. Daring tidak bisa mengajar karena beliau sedang kurang sehat, dan beliau juga mengirimkan tugasnya melalui email. Aku akan mengirimkan tugasnya sebentar lagi. Pengumuman itu menarik perhatian semuanya. Setelah itu, beberapa mahasiswa berjalan keluar kelas karena merasa bosan. Waktu yang paling tepat untuk bersenang-senang adalah saat kelas kosong dan tugas belum tersedia, hanya dalam waktu kurang dari 15 menit.
kelas kosong, meninggalkan Freya dan Jovita masih sibuk mengirimkan tugas ke beberapa email teman-teman sekelasnya. Ketika Troy membuka mata, hari sudah siang dan ini hari Rabu. Ya ampun, hari ini kan aku ada kelas. Dengan lesunya Troy berkata, gimana ini? Gak mungkin aku ke kelas dengan wajah seperti ini. Mengacak-acak rambutnya, Troy bingung. Oke, dia harus memikirkan langkah apa yang harus diambil. Dia tidak mau disebut sebagai dosen yang tidak bertanggung jawab. Digosipkan dengan mahasiswa sudah cukup buruk dan dia tidak mau lebih buruk lagi dengan disebut sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Mister Khan, aku butuh bantuan. Segera datang ke apartemen. Hanya itu yang dia ucapkan selama sambungan ponsel. Iya, asistennya itu selalu bisa diandalkan. Dan tentunya dia memiliki berbagai ide dan pemikiran untuk setiap masalahnya. Setengah jam kemudian, bel apartemen Troy berbunyi. Bisa dipastikan itu adalah Mister Khan. Ada yang bisa dibantu, Sir? Tanya Mister Khan dengan sopannya. Sedikit banyak dia mengetahui bahwa atasannya itu sedang membutuhkan bantuan. Harusnya aku mengajar sekarang, tapi aku nggak mungkin mengajar dengan wajah seperti ini. Tolong telepon akademik dan mengabarkan kalau aku sedang tidak enak badan. Tak perlu 2 kali perintah, Mister Khan langsung melakukan apa yang diperintahkan sang bos. Alasan tidak enak badan memang selalu bisa diandalkan. Tapi untuk sekarang, ini bisa dibilang bosnya memang begitu. Dengan wajah penuh lebam akan membuat semuanya tidak nyaman. Dan dengan penampilan itu tidak mungkin beliau bertatap muka dengan para mahasiswanya. Di tempat lain, Troy sibuk dengan ponsel dan laptopnya. Hal pertama yang dia lakukan adalah mengirim pesan kepada ketua kelas. Dia harus memberi kabar agar para mahasiswanya tidak terlalu lama menunggu, karena dia juga pernah berada di posisi mereka. Menanti kedatangan dosen itu menyebalkan. Maaf, aku baru memberi kabar. Hari ini aku sedikit kurang sehat, jadi tidak bisa bertatap muka. Aku sudah mengirim tugas lewat email, tolong disebarkan. Hanya perlu 10 detik untuk Troy menerima balasan. Baik, terima kasih sudah memberi kabar. Hanya itu balasannya. Oke, mungkin Troy terlalu banyak berharap. Dalam bayangannya, dia akan mendapat balasan dari Venita lebih dari itu. Venita yang membalas pesannya sembari menanyakan bagaimana keadaannya dan kenapa dia tidak bisa hadir di kelas. Fakta bahwa pada akhirnya Venita hanya menjawab singkat membuat dia sedih dan kecewa. Wajah kusut itu langsung terpasang otomatis di wajah Troy. Tapi dia juga mungkin pantas mendapatkan perlakuan seperti itu. Sir, Anda harus segera menemui dokter. Perlu saya buatkan janji? Suara Mister Khan membuat Troy kembali tersadar dari lamunannya. Tidak usah, belikan saja obat di apotek. Tak berselang lama, Mister Khan datang sambil membawa obat-obat yang diperlukan untuk mengobati beberapa luka yang ada di wajah bosnya itu. Pertanyaan tentang bagaimana Troy mendapatkan luka itu bersemayam di otaknya. Tapi Mister Khan tidak berani menyuarakan. Berapa lama kira-kira luka ini akan menghilang? Mungkin 4-5 hari, Sir. Terdengar helaan napas dari mulut Troy. Ya, untuk orang sepenting Mr. Troy Darin, waktu sangat berharga. Jangankan 4 hari, 4 menit saja sangat berharga. Karena dalam jangka waktu itu dia bisa saja menghasilkan beberapa juta untuk keberlangsungan perusahaan. Suruh orang untuk membersihkan dan merapikan apartemen. Akan ada tamu yang datang. Sekali lagi, Mister Khan tidak bisa menebak jalan pemikiran bosnya. Waktu sekian tahun yang dilewatkan bersama tidak membuat Mister Khan memahaminya. Sama seperti apa yang diperintahkan barusan. Mister Khan bingung karena dia merasa tidak pernah melihat bosnya akrab dengan banyak orang selama di sini. Dan sekarang beliau menyuruhnya untuk mencarikan orang untuk merapikan apartemen. Oke, pertanyaan itu harus dia telan dan segera mencarikan orang untuk melakukan perintahnya.
bersambung. Thank you for watching.